semuanya lagi jalan. Oh iya. Oke. Siapa namanya? Rifki. Habis ini Kak, habis umroh kan, jadi baru nyampe kemarin. Gitu. Mungkin kayak motornya bermasalah. Oh kayak ya Kak. Allah. Wah susah itu kalau alasannya habis umroh. Semuanya akan memaklumi. Oh gitu. Iya. Oh. Berat loh. Lah kalau baru pulang umrohnya kemarin terus ke Malangnya kapan? Pulang umrohnya Selasa ke Malang. Oh, Ke Malangnya baru kemarin Jumat, nyampe. Ya, Jumat kemarin ini baru sampai Oke. Malang. Baik. Ya sambil nunggu Rifki lah ya, nyantai. Maksudnya ngobrol-ngobrol dulu aja. Mungkin teman-teman tuh namanya apa? Biasanya tuh kan ada ya namanya apa. Nah, nama kelompok kami itu Arutala. Susah mesti. Arutala. Iya. Oh, yang biasanya apa, Kak? Ya, susah semua. Rata-rata bahasa-bahasa. Iya gitu. Oh enggak, yang kemarin tuh Creative Fox namanya. Oh, yang apa exhibition itu kan? Tahu nggak? Iya, kemarin dia di Instagram. Tuh yang PR tahun kemarin. Tuh setahun kemarinnya lagi lupa aku. Tuh, kita soalnya ada cukup banyak sih event yang dikerjain di studio gitu. Oh iya, kenalan ya, aku Raisa. Tuh, halo, salam kenal semuanya. Perkenalkan aku Raisa. Lengkapnya Raisa Mata Hati gitu. Jadi untuk skupnya saya sendiri di Mata Hati selaku creative director gitu. Jadi nanti teman-teman akan berproject dengan Mata Hati Keramik. Tentunya saya nggak bekerja sendirian. Ada tim yang hari ini lagi libur soalnya awal puasaan. Oh iya. Gitu. Jadi kapan nggak? sebenarnya kita lagi libur semingguan ke depan ini. Soalnya emang lagi awal puasa gitu. Kayaknya anak Kamis baru masuk lagi gitu. Nah, jadi tim lagi off semua gitu. Cuman kalau aku nggak ada off-nya. Gitu ya. Soalnya kan aku berusaha supaya teman-teman bisa cepat ketemu biar segera dapat follow up gitu, mungkin itu kalian soalnya puasa perkuliahan masih ya Masih. itu makanya aku paham. Nah, makanya tadi juga ketemu sama teman-teman Isaac soalnya tak jadiin satu biar nggak terlalu ini. Ya Kak, ini sekalian izin mau ngerekam. Oke. Udah kelihatan kok aku tadi. Cuman nungguin ditanyain. Kak, ini ada Surat pengantar Dari lab ya? Iya, dari Lab. lab Ikom. Oke, itu juga nungguin aku tadi. Oke. Sorry, ini semester berapa? Semester 6. Oke. Ini ya yang kita tadi. perkenalan dulu ya Kak ya. Boleh. Jadi kami kan sedang dari peminatan public relation. Nah, praktikum 3-nya itu kami manajemen event. Oke. Nah, kami itu sekarang lagi disuruh untuk menyelesaikan problem, untuk mengidentifikasi dulu, lalu kami akan menyelesaikannya. Nah, nantinya kan kita akan bekerja sama untuk merencanakan event yang kayak Creative Fox kemarin. Nah, dan untuk timeline terdekat kami itu disuruh riset Kak. Riset tentang target audience, customer service gitu. Nah, untuk time terdekatnya itu dulu Kak. Nah, nantinya untuk yang kayak proposal yang lain-lain itu menyusul. Oke. Ini berarti proposal awal belum ada ya? Yang apa kayak rencananya, apanya gitu masih. Oke. Kami riset dulu Kak. Oke. Ini tapi udah kepilih kliennya atau masih kemana-kemana? Sudah. Udah pilih ya berarti. Oke, selamat. Bimbingannya ya Kak. Oke. Selama 4 bulan ke depan. Oke, aman. Oke, ya kebetulan kami juga ya alhamdulillah so far itu bukan pengalaman yang pertama dengan teman-teman PR gitu. Makanya kita udah cukup kenal juga sama dosen-dosennya kalian gitu. Intinya kami sebagai partner akan pastinya akan semaksimal mungkin untuk ya harapannya akan membantu teman-teman untuk
belajar hal-hal baru dan bekerja sama dalam kaitannya dalam hal ini tentunya di development yang terkait dengan public relation di Studio Mata Hati Keramik gitu. Nah mungkin untuk riset kan nggak mungkin hari ini ya. Hari ini juga. Aja sih, Oke, nanti kan kamu nunggu leadermu kan. Oke, nggak apa-apa, itu nanti bisa nyantai gitu. Terus kalau dari kita sendiri nanti ada baiknya teman-teman nanti untuk bahan-bahan risetnya itu apa aja, terus nanti dijadwalin aja kapan mau ngambil datanya. Gitu. Ini kan hari ini masih pertama kali nih, first impression. Nah itu kita bisa nyantai. Maksudnya sambil jalan dulu. Sambil kalian nanti di timelinein aja, misalnya riset tuh mau kapan gitu, mau dkumpulinnya juga kapan segala macam. Intinya supaya juga nggak keburu-buru gitu. Jadi aku jujur nggak suka di target kayak kan nanti malam ya ini terakhir ngumpulinnya gitu. Nah itu kan soalnya kita kan juga banyak yang harus dilakuin di studio gitu. Jadi untuk kerjasama yang baik ya kita harap dari kita tentunya akan memfasilitasi teman-teman, difasilitasi dengan semampu kami, dan juga harapannya dari teman-teman juga bekerja sama baik dengan kami. Yang terutama adalah di komunikasi, karena kalian kan communication ya, ilkom. Jadi kami harapkan informasi itu komunikasinya yang baik. Oke? Nah, jadi jangan ragu untuk reach out, jangan ragu untuk sering-sering chat, koordinasi dan segala macam, karena memang yang paling dibutuhkan adalah itu. Gitu. Jadi jangan sampai ternyata dari dosen udah gini, tapi kalian karena mungkin sungkan atau apa atau ini, jadi menyampaikannya last minute atau setengah-setengah atau apa, ya itu nanti akan nggak optimal di semua pihak gitu, apalagi kalian sendiri gitu. Nanti teman-teman akan susah gitu. Jadi intinya untuk segala sesuatunya itu tolong dikomunikasikan gitu. Misalnya harus gini, ini apa segala macam, atau syaratnya seperti apa, atau nanti event tuh harus gimana apa segala macam, itu selalu berkomunikasi gitu. Ya saya harap ini sering kelas bareng nggak, atau ketemunya di PR ini? Bareng terus. Nah itu akan lebih bagus sih, karena kan pastinya udah kenal gitu. Jadi kita juga pengennya teman-teman tuh juga dengan teman-teman kamu saling gitu dijaga gitu. Jadi jangan satu gitu. Kalau bisa ya barengan terus. Gitu. Paling kayak gitu ya. Nah untuk planningnya mungkin nanti akan kita diskusikan bareng gitu. Aku aman sih, ini juga hari puasa kan, masih hari pertama juga gitu. Maksudnya kan kita masih masa mau langsung semua gitu. Kayaknya pelan-pelan kali ya gitu. Kalau durasi teman-teman project ini mulai kapan sampai kapan? Sampai di sini ada nggak ini? Ya 17 Februari sampai 28 Juni. Oke, 28 Juni itu terakhir event atau sudah harus sampai selesai laporannya atau segala macam? Enggak kan? Eventnya bukan Juli juga ya? Eventnya masih bisa kan sampai Juni? Bisa. Nah itu infonya nanti detailnya itu nyusul juga ya? Iya menyusul Kak. Oke, nah soalnya gini, jadi jangan sampai kalian terakhir Juni, kalian baru menyampaikan Juni juga gitu. Nah, jadi kan gitu, jadi harus bulan ini Kak gitu. Jadi maksudnya ya nanti kan pasti akan ada update info. Nah itu selalu kalian florin gitu. Jadi misalnya untuk biasanya itu apa sih, kan ada riset, terus ada nanti campaign, ada apa segala macem, terus ada pre-eventnya, terus itu kan semuanya kan ada planningnya. Nah itu bisa dibagi aja lah gitu, jadi biar nggak terburu-buru, terlari-lari. Oke? Nah, paling kayak gitu sih. Jadi nanti kalian akan banyak ketemu dengan saya gitu. Cuman di Mata Hati ada tim juga kita gitu. Nanti mungkin akan ketemu kalau teman-teman nanti akan di sini gitu, mungkin akan ketemu dari tim kami gitu. Nanti akan bekerja bareng sih gitu. Tapi tim kita itu ada biasanya dari anak-anak seni rupa gitu
nanti bisa kolaborasi, mungkin bikin event apa nanti bisa dikerjain bareng ya. Iya. Gitu. Yang katanya internship itu bukan? Ada teman-teman yang internship juga di sini. Terus nanti ada teman-teman yang Isaac juga. Tapi Isaac itu kapan ya? Mei kalau nggak salah. Event juga nggak? Iya, apa Juni ya? Apa Juli ya? Lupa aku. Pokoknya di tahun ini juga itu mereka. Gitu. Aku agak lupa ininya bulannya. Event Juli. juga. Event juga. Gitu. Cuman kalau Isaac kan lama. Ya sama sih. Maksudnya mereka ada minggu-minggunya itu loh. Nah, gitu. Gampang lah nanti. Banyak kok yang dilakuin. Tenang aja. Tenang aja. Gitu. Nah, kalau yang kemarin baru selesai soalnya dari UNESA sama UM. Sorry, UNESA. Yang kemarin udah selesai itu UNESA. Event juga kan? Kalau mereka kan karena programnya di internship, jadi emang kalau dari kita pengennya teman-teman sebelum selesai internship ya ada eventnya, gitu. Tapi sifatnya exhibition ya biasanya, Iya. gitu. Ya mungkin nanti teman-teman akan ngerjainnya seperti itu ya, di kreatifnya lah, gitu, di kreatif event, gitu. Nanti ya pastinya ada macam-macam karena kita kan, di Mata Hati Keramik tuh kalian tahu apa ini sebelum aku akan cerita-cerita gitu, so far apa yang teman-teman tahu tentang kita? Mata Hati. Mm-mm. Potri dia nggak apa namanya, Mata Hati Keramik itu lebih ke apa ya? Ada potri kelasnya juga. Betul. Terus kan di potri kelasnya juga ada beberapa kelas-kelas gitu kan Iya. Kak. Mm-mm. Yang kayak kemarin kita Regular. sudah sempat wawancara karya saya itu Mm-mm. regular kelas, corporate class, private juga. Yang kemarin udah kan ya. Iya. Nah, itu sampai yang kemarin kita sempet, sorry banget ya itu aku kemarin soalnya nggak di sini, aku lagi di luar kota. Ini aku last minute pinjem punya temanku, kayak aku harus meeting gitu. Nah, apa namanya? Dari yang kemarin kira-kira teman-teman ada yang kayak bingung atau apa, atau ada yang masih nggak jelas? Mau follow up beberapa sih, Kak. Oke, silakan. Dari siapa boleh? Lebih ke target audiens. Sama Oke. target marketnya. Target audiens dulu aja Kak, kayak Mm-mm. selama setahun terakhir ini Mm-mm. kira-kira target audiensnya itu dari sesi yang mana, kayak menengah ke atas, menengah ke bawah? Kita kebetulan menengah ke atas. Menengah ke atas. Mm-mm. Kalau umurnya rata-rata sekitaan atau gimana Kak? Oh, kayaknya kemarin udah dijawab belum ya? Ya, semua ya, ring Semua kalangan ya. semua kalangan. Heeh. Jadi kan kayaknya aku sempat kemarin masih inget ya, aku kayaknya masih udah menjawab bahwa ada beberapa program yang ada di Mata Hati Keramik yang disesuaikan dengan klien. Iya. Karena ada program edukasi, otomatis program education itu untuk teman-temannya di usia sekolah. Gitu. Kemudian kita ada program untuk yang apa namanya pottery class, yang biasa yang reguleran, yaitu otomatis buat teman-teman yang private dan reguler tuh, yang biasanya di TikTok itu kan kebanyakan untuk teman-teman ya yang anak-anak muda gitu, muda tapi kita memang tidak targeting ke umur. Tapi kemarin aku udah bilang nggak ya? Kemarin aku bilang itu kalau nggak salah ya, ini aku masih ingat sebenarnya. Kemarin sebenarnya saya sudah bilang bahwa targetingnya ada dari di behavior. Iya, ring behavioral. Jadi kalau age itu menyesuaikan dari behaviornya. Behavior itu kayak apa sih? Salah satu behavior itu adalah daya beli. Gitu. Ya selama dia punya kapasitas untuk membeli itu, akan banyak umur yang masuk di situ. Kalau kamu yang dibatasin adalah umur, ya saklek di umur. Gitu. Kenapa seperti itu gitu? Ya sekarang misalnya teman-teman yang kuliah misalnya, kan ada yang bisa mengeluarkan uang untuk itu dan ada yang enggak. Iya. Bener nggak? Benar. Itu ada temen kita, temen kamu di kampus yang mobilnya BMW gitu misalnya. Apakah BMW untuk semua apakah mobil BMW itu untuk teman-teman kuliah? Enggak juga. Bapak-bapak ada yang punya itu. Ada yang untuk keluarga gitu, mereka keluarga punya itu. Ada yang mungkin 50-60 plus, banyak juga yang pakai itu. Nah itu kan berarti targetingnya kan bukan di age gitu. Nah kebetulan kita juga sama seperti itu. Mungkin logika sederhananya seperti itu. Gitu. Kayak mungkin kalau F&B itu lebih jelas gitu. Tapi sebenarnya sekarang pun
di bisnis F&B itu juga tidak membatasi dengan umur. Makanya kan biasanya gini, tempatnya keren, instagramable, tapi di situ juga ada apa? Biasanya tuh ada kayak tempat kids play-nya apa segala macam gitu, ya kan? Gitu. Ya itu karena mereka mau yang muda juga terfasilitasi, yang mungkin punya keluarga tapi masih muda juga gitu kan, ada juga gitu yang umur 30 40 plus gitu. Ya mungkin itu jadi sama dengan Mata Hati. Kalau Mata Hati itu kita ada di, untuk saat ini kita ada di itu menengah ke atas. Cuman untuk program-program edukasinya itu memang kita tidak memberikan harga yang sama secara secara nominal gitu, karena memang tujuannya untuk edukasi gitu. Jadi biasanya harganya bahkan nggak sampai separuhnya gitu, karena targetingnya adalah anak-anak sekolah gitu. Di umurnya yaitu tadi ada TK, SD, SMP, SMA, kuliah gitu. Nah untuk yang yang harian seperti kayak yang biasanya dikontenin dan segala macam, nah itu untuk anak muda iya gitu, tapi tidak hanya ke situ gitu. Maksudnya nggak cuma satu gitu. Jadi ini ada cabangnya, ini kayak banyak gitu. Itu kayak company itu kan, di company sendiri ada yang muda, ada yang tua. Gitu kan, kita nggak bisa. Kalau misalnya kita berbasisnya age, terus yang tua gimana treatmentnya? Masa yang cuma muda doang yang di treatment, ini nggak mungkin. Gitu. Nah, bagaimana kita bisa mentreatment orang yang tidak berbasis dengan usia, itu yang sebenarnya adalah tantangannya. Gitu. Ya sebenarnya gampang banget kalau mau berbasis usia, kayak misalnya anak muda, ya udah kita berarti harus gimana kekinian, yang apa gitu. Nah, makanya sebenarnya kita melakukan banyak hal gitu. Nah, salah satunya ya di online itu. Karena di online itu kan juga bukan anak muda aja sebenarnya gitu, banyak juga yang family, banyak juga yang ini gitu ya, salah satunya kayak gitu sih. Kira-kira yang paling banyak mengikuti kelasnya itu yang diambil mereka kelas yang mana Kak? Reguler, private, edukasi, apa yang corporate? Edukasi banyak, reguler sama privat juga banyak. Seimbang berarti. Seimbang. Dalam 1 tahun terakhir ini 3 ini ya Kak yang paling menonjol. Itu mungkin kita tahun ini itu akan lebih mau ada penambahan di layanan-layanannya gitu. Jadi mungkin ada pottery class, ada coloring class gitu, ada macam-macam lah gitu. Nah itu sama kita mau buka workshop yang selain keramik. Jadi mau bikin workshop mungkin lukis atau apa gitu. Nah itu masih kita kembangin. Nah mungkin teman-teman nanti bisa membantu di situ juga gitu. Jadi dirisetin kira-kira yang sekarang lagi apa itu seperti apa perkembangannya, workshop itu seperti apa, di Indonesia kayak gimana, aku biasanya gitu. Jadi datanya di Indonesia seperti apa, itu di luar kayak gimana, itu mungkin Asia atau gimana gitu. Ambil aja contoh. Gitu. Sama yang di dekat sini, maksudnya Jawa Timur. Gitu. Atau bolehlah Jakarta atau apa gitu. Yang sekiranya relevan gitu. Jadi bikin perbandingan aja. Gitu. Sama ini tadi ini sering terjadi gitu. Biasanya teman-teman gini, kita mau bikin event gini Kak, gini. Soalnya kita itu kan anak muda gini. Itu berbasis klien apa berbasis teman-teman? Paham ya? Paham. Jadi karena soalnya kan kita tuh mesti kan gini. Loh, nah iya itu kamu atau berbasis kliennya kita. Gitu. Karena kita pendekatannya kan B2C, business to customer. Gitu. Udah pernah dapat teorinya? Belum dapat ya? Nah, mungkin jadi ada bisnis itu ada macam-macam. Mungkin ini agak, kalau kalian kan lebih di public relationnya ya gitu. Nah, ini mungkin akan sedikit bersinggungan sama bisnis gitu. Jadi kan bisnis itu kan ada bisnis. Kalau kita jatuhnya ada di bisnis kreatif industri. Betul ya, di kreatif industri itu ada macam-macam. Kamu tahu sendiri paling di kampus sudah diajarin lah gitu. Nah, di kreatif bisnis itu otomatis adalah strategi yang digunakan adalah mix. Bukan kayak store banget atau kayak di kafe banget, nggak bisa gitu. Karena kita kan mix gitu. Nah, makanya di situ nanti akan ketemu pola-polanya gitu. Nah, jadi
kayak bikin kontennya kayak gimana gitu, harus gimana. Nah itu nanti mungkin bisa dari situ gitu. Mas bingung banget, lumayan ya nggak apa-apa, pelan-pelan. Makanya ini kan masih ada banyak waktu gitu ya. Jadi ya pelan-pelan dulu mengenal kami di studio seperti apa. Mungkin teman-teman agak nggak familiar dengan studio ya, soalnya di Malang tuh kan jarang. Ya banyak sih, cuman kan jarang yang diekspos gitu loh. Gitu. Nah, mungkin makanya pelan-pelan gitu. Nah, nanti biasanya kalau dari yang sebelum-sebelumnya kita akan melibatkan teman-teman juga di kegiatan di studio. Bukan untuk bikin keramik terus jadi pengrajin apa, tidak gitu. Tapi yang pasti kami akan mencoba untuk melibatkan teman-teman di event-event kami gitu. Sebelum teman-teman bikin event. Boleh Kak, itu boleh banget. Nah, cuman mungkin nanti akan yang kemarin sistemnya ada yang bareng semua ada. Nanti kemudian ke depannya mungkin bisa rolling. Gitu. Jadi di event ini yang in charge siapa, di ini siapa gitu. Jadi akan cukup familiar dengan apa yang kita lakukan di studio. Gitu. Dan pastinya nanti sering brainstorming di studio. Gitu, maksudnya jadi sering ketemu gitu. Itu tolong di notes dari awal gitu. Jadi akan sering kesini gitu, karena saya nggak terlalu suka bekerja remote kalau yang sistemnya untuk event gitu. Nanti soalnya kalau ada hal-hal yang error taunya belakangan tuh ribet gitu loh, kok ternyata gini gitu ya kan, karena kalau nggak pernah ketemu kan kita nggak tahu yang per gimana nya itu menghadapi hal apa, kesulitannya kayak apa, terus ternyata hal-hal di lapangan tuh seperti apa gitu ya. Ya banyak hal yang terjadi, makanya harus sering komunikasi gitu. Paling kayak gitu sih kalau dari kita. Nah balik lagi mungkin nanti untuk yang targetingnya tadi, ya targetingnya di ring situ. Nah cuman kita lagi mau banyak campaign untuk teman-teman yang base-nya ada di Malang, yang lokal gitu. Jadi karena kebanyakan tamu kita atau klien kita itu base-nya kan di luar kota, luar kota dan luar negeri gitu. Itu banyak banget gitu. Nah, untuk 2025 ini kita pengen lebih diverse gitu. Dalam artian kita pengen menjangkau lebih banyak lagi teman-teman yang ada di Malang gitu. Nah, akhirnya kan kita bisa bicara, kalau udah bicara ke kota terus macam kan kita bisa ada pembagiannya tuh. Di Malang tuh kan banyaknya apa? Banyaknya anak muda tentunya gitu. Nah dari situ udah gampang gitu. Jadi tinggal kita bikin programming yang seperti apa nantinya gitu. Anak muda yang kayak apa sih gitu, dan kemampuan daya belinya mereka tuh seberapa gitu. Nah mungkin nanti akan dirisetin teman-teman di situ dulu untuk awal ya. Gitu. Untuk dari klien yang sudah ada seperti apa, kemudian yang mau ditambahin seperti apa. Gitu paling kalau dari kita gitu. Mungkin kalau udah sempat ngecek di TikTok kita, yang di TikTok tuh bukan kita official ya, kebanyakan teman-teman yang bikin. Nah dari situ kan kelihatan tuh seperti apa behaviornya atau apa gitu. Dari situ sih gitu. Sudah lebih clear nggak di hal itu tadi? Iya, sudah Kak. Oke, terus kalau untuk ini Kak, pembelian kan katanya kemarin per series kan Kak. Jadi nggak nyetok gitu. Oh, nyetoknya yang ada ini. Oh, yang ada. Yang di store, maksudnya yang ada di studio gitu. Cuman teman-teman bisa custom kalau emang kan banyak juga yang aku kemarin sempat nge-highlight ya. Kita kan ngerjain project custom. Gitu. Nah, itu custom tuh biasanya untuk cafe, untuk resto, untuk hotel, untuk ya gitu-gitulah. Gitu. Ini kita lagi kayaknya mau ada project sama Hotel Shalimar. Itu di Malang. Salah satu klien kita. Ini kita udah beberapa kali mengerjakan project untuk mereka. Gitu. Ya, tableware atau apa gitu. Tableware gitu. Terus untuk hampers gitu. Nah, jadi itu mungkin bisa teman-teman bikin campaign juga gitu. Maksudnya masukin kan kita itu kan pastinya ngikutin maksudnya kayak Ramadan, Natal, apa itu kan ada tuh. Nah, kita kan yang ongoing yang paling deketnya kan Ramadan ini. Nah, itu silakan bisa dipikirin mau apa gitu. Bukan event yang gimana ya, kan event kan terakhir kalian. Nah, itu mungkin ada apa yang mau dipresentasiin ke kita tuh boleh.
gitu. Misalnya mau punya ide apa itu jangan ragu buat reach out ke kita gitu. Jadi event iya dikerjakan gitu. Event kan terakhir ya, maksudnya yang paling utamanya. Nah menuju event itu kan ada hal-hal yang perlu teman-teman lakuin gitu ya, kayak misalnya apa namanya ya banyak gitu, ya banyak gitu. Nanti kita belajar bareng-bareng. Nanti dari teman-teman di Ilkom itu apa gitu yang biasanya kan anak-anak sesuai teorinya itu wah gitu. Nah itu nanti kita breakdown bareng mana yang bisa dilakuin, mana yang kita bisa improve gitu. Intinya seperti itu sih gitu. Jadi kita emang harus sangat aware dengan apa namanya waktu gitu. Kayak jangan sampai kita kehilangan momen. Iya gitu. Ini kayaknya kelihatan tuh baru umroh. Halo. Sorry Mbak, mau nyampe ya? Iya. Aman. Ada. Oh ini ya kursinya. Nggak apa-apa. Itu tuh ambil yang itu aja, boleh nggak? Aman. Oke, Kak, izin dokumentasi ya? boleh. Makasih Kak. Iya. Mau ngingetin PR loh. Sebenarnya dari tadi kayak maju mundur Kak. Ini Karena itu aku tadi bilang ya, silakan kalau teman-teman itu langsung gabung nggak apa-apa ya. Ini tadi sambil nungguin si siapa, sorry lupa, Rifki. Tadi sambil nungguin Rifki, daripada kita berdiam diri mengheningkan cipta, ada baiknya kan waktu dimanfaatin. Nah tadi sempat ngobrol sama teman-teman gitu, masih nyantai sih ya kita, ini aja sih lebih ke highlight program apa yang mau teman-teman jalani di Mata Hati sambil kenalan lah dikit-dikit gitu. Mungkin ini Rifki kan belum kenalan nih. Iya. Silakan. Oh mau bernafas dulu. Jadi tadi aku sorry Mbak telat banget. Aman. Udah dijelasin tadi. Maksudnya Perkenalannya udah dari Arutala. Aduh, nggak ada yang bisa lebih sederhana ya namanya ya. Nggak apa-apa. Silakan dilanjut nggak apa Rifki. Jadi mungkin dari teman-teman dari pembukaan kita mau bikin apa kerjasamanya atau sebagaimana. Bener. Ya aku kenalin dulu, nama aku Rifki Mbak. Aku dari sebenarnya ketua dari Mbak. Iya tadi aku nanyain. Paling telat paling nggak kerja kan. Oke. Ya jadi mungkin tadi Mbak udah ngejelasin apa aja? banyak. Banyak. Lumayan. Kemarin juga di Zoom nggak ada ya? Iya, Umroh soalnya- Kak. Oh iya benar. Ya ini aku soalnya berusaha ngesinkronin sama yang meet kita awal, yang Zoom siapa ya kan ngomongin apa gitu. Kayaknya ini belum ini. Kemarin masih muterin Ka'bah dia. Oke, untung nggak Haji Furoda kamu. Jadi udah pulang. Ya gimana lanjut Rifki? Ya, jadi seperti yang teman-teman udah sampaikan sih Mbak. Soalnya aku nggak enak juga ngedahuluin, soalnya aku baru datang kan. Nggak apa-apa, aman. Ya, makanya. Aman. Jadi kalian udah ngejelasin apa ya? Aku mau tahu juga gitu. Kita nge-follow up wawancara kita yang kemarin sih Ki. Data-data yang kita belum dapat. Kita udah sih mau ngapain ke depan. Nge-fixin lagi. Sebenarnya tujuan utama kita kesini kan kemarin kita diarahin dari kampus tuh Mbak. Sebenarnya kita bikin event itu tujuannya untuk apa? Seperti apa? Tujuannya itu sebenarnya ya untuk bukan ngebantu ya, istilahnya apa ya? Kalau ada problem atau kalau dari kliennya ada problem ataupun ada potensi-potensi yang harus dikembangkan lagi, kami tuh niatnya event kami tuh bisa buat ngebantu itu, entah dari segi engagementnya atau dari segi mungkin kreativitasnya segala macamnya. Itu event kami tuh niatnya untuk itu gitu, jadi untuk membantu sih lebih tepatnya, lebih apa ya, atau mungkin kita juga bisa jadi orang yang nemuin beberapa hal yang sebelumnya Mata Hati belum ngerasa itu dibutuhin atau seperti itu gitu. Karena kan kita riset dulu ya Bang. Dulu kita riset dulu. Terus mungkin kita punya beberapa data yang mungkin Mata Hati tuh selama ini kurang sadar atau bagaimana. Betul. Jadi kami berperan sebagai istilahnya ya itu tadi buat ngembangin atau bukan ngembangin sih,
buat ngebantu tadi buat memperkuat Oke. posisi aku sebagai Siap. seperti itu. Oke. Jadi pertanyaan kalian ada nggak kira-kira yang kalian masih dari yang kalian udah riset nih sebelumnya ada lagi nggak yang kalian mau tanyain yang kalian rasa penting? Tadi follow up yang tadi Kak apa? Oke. Penjualan. Gimana? Nah, kira-kira barang yang paling banyak dibeli itu yang tabel So yang far mana? emang yang paling lagi dicari itu kan emang ya rata-rata pasti gelas ya, Iya. gelas sama vas gitu. Makanya kita lagi mau ngembangin juga gitu. Nah terus karena ini emang apa namanya? Biasanya kan untuk gift gitu kan, untuk Iya. gift gitu. Terus yang juga banyak itu untuk teman-teman yang base-nya di kayak untuk coffee shop gitu. Jadi coffee shop itu kan bisa order custom tapi yang nyari yang tinggal beli-beli gitu juga ada gitu. Nah mungkin itu juga bisa dikulik lagi gitu kayak seperti apa. Mungkin pastinya teman-teman bisa ngasih case tadi yang di Indonesia kayak gimana, mungkin dari brand-brand yang besar itu kayak apa gitu. Kalau studio sih kayaknya kita cukup lumayan ya positioningnya untuk sekarang gitu. Yang studio tapi juga ada produknya gitu. Karena biasanya studio itu kan desain gitu, cuma desain atau apa. Nah kemudian biasanya sih aku akan minta ke anak-anak teman-teman ini untuk riset brand lain gitu. Salah satunya ya gitu. Istilahnya kayak Pasti gitu. Itu bukannya untuk apa? Untuk tahu sejauh mana gitu mereka dan kita. buat jadi perbandingan ya. Pastinya gitu. Dan mereka melakukan apa dan kita melakukan apa gitu. Jadi yang pastinya yang apa namanya kalau kami sih sebenarnya untuk di studio keramik cukup leading kalau di sini gitu. Malang, Jawa Timur apalagi karena kalau kalian nonton di TikTok 4 kunci pertama itu udah muncul kita semua. Sebenarnya kan susah untuk mempertahankan naik terus gitu. Nah itu nanti kan bisa distrategiin lagi gitu. Hal-hal apa aja yang perlu kita lakukan bersama di sini gitu. Kemudian campaign kedepannya seperti apa gitu. Kemudian rencana campaignnya seperti apa gitu. Jadi kayak misalnya apa namanya. Terus kemudian dari konten yang sudah seperti apa, yang upcomingnya seperti apa, seperti itu. Nah dan jangan lupa ya tadi sertakan referensinya dari mana. Gitu. Jadi ya kayak kemarin ya ini kan kita kan di sini brainstorming gitu. Jadi biasanya teman-teman tuh gini, ini Kak, ini tuh gini. Oh ya dasarnya apa gitu. Jadi sorry to say banget kita nggak pengen viral. Maksudnya nggak hanya ke situ ya gitu. Jadi sesuaikan dengan audiensi kita gitu. Maksudnya karena kita yang aku bahas lagi ya mungkin si Rifki kita itu kan bisnisnya B2C, business to customer. Dalam artian bisnis kami ini berinteraksi dengan customer gitu. Kan kita bukan supplier, bukan B2B. B2B itu ada, B2B itu biasanya gini. Cafe itu kan punya supplier kopi, supplier apa namanya bahan baku dan segala macam. Itu bisnis yang bisa dikatakan B2B. Gitu kayak misalnya semen kan orang nggak beli ke pabrik semen. Pabrik semen menjual ke toko bangunan. Orang beli ke toko bangunan atau ke depo bangunan. Nah, gitu. Kalau kami sistemnya studio itu B2C. Gitu. Jadi B2B-nya ada kayak untuk ke cafe, untuk ke resto. Kita ada B2B. Tapi kita juga berfokus pada B2C. Karena B2C berarti kan basisnya to customer, to client. Otomatis apa saja yang kami lakukan di studio itu akan menyesuaikan ke kebutuhan klien. Nah, akhirnya di situ nanti ketemu gitu. Ketemunya di mana? Tadi kan sebenarnya sudah terjawab ya. Klien kita itu adalah di orang-orang yang apa namanya mempunyai daya beli untuk membeli pottery gitu. Terus kan yang kayak apa orangnya gitu kan. Tadi kan sempat bingung antara age atau apa. Nah, kita makanya aku jawab aja di behavior gitu. Behaviornya ya seperti apa gitu. Nah, apa namanya yang pastinya kita nanti kan yang pasti anak muda iya gitu. Tapi tidak hanya anak muda. Cuman kalau untuk sosmed
memang kita lebih fokuskan ya memang lebih ke anak muda gitu dan dewasa gitu, bukan anak kecil ya gitu. Nah mungkin nanti untuk anak kecil kita bisa bikinkan lagi gitu, misalnya mau bikin Instagram tambahan atau campaign gitu. Misalnya kan di sosmed itu kan ada apa namanya, diferensiasinya Jadi ada gitu. sectionnya. Ada sectionnya, misalnya ini section untuk apa gitu. Atau kita mau bikin Instagram lagi satu tapi nanti bisa di collab post gitu. Jadi untuk yang ini itu emang biasanya untuk konten-konten yang banyak kidsnya gitu, atau segala macam itu kan bisa gitu. Jadi tetap ada diferensiasi, cuman kalau dibikin targetingnya tetap di menengah itu tadi ya, menengah middle up gitu. Cuman itu tadi kita mau rilis produk yang meskipun targetingnya ke middle atau middle up, tapi pricingnya masih bersaing gitu. Karena sebenarnya kan orang-orang itu pengen sesuatu yang terlihat mewah tapi harganya nggak mahal. Bener nggak gitu sih. Nah itu untuk mendekati ke pasar yang lokal soalnya gitu. Kalau yang di targeting setahun kemarin itu kan kita lebih banyak di luar gitu, banyak banget tamu kita tuh yang di Aussie, di mana di Amerika, di ini gitu. Cuman kita itu targeting atau apa ya, hal-hal yang mau kita capai di studio itu adalah sebenarnya connecting yang deket dulu gitu. Jadi kita berusaha bagaimana kita bisa juga masuk ke teman-teman yang ada di Malang gitu. Setahunan terakhir ini banyak sih gitu. Cuman kan sudah jelas banget segmentasinya itu memang menengah ke atas, karena harganya itu kan yang reguler tuh 135. Aku jelasin lagi nggak apa-apa ya supaya ingat. Yang reguler 135.000 per orang, minimal bookingnya untuk 4 orang. Kalau yang private itu minimalnya booking 2 orang, per orangnya 200.000 gitu. Untuk beberapa orang itu sangat terjangkau karena kan rival kita harganya di 500.000, 400.000 gitu dan lain sebagainya gitu di Bali. Karena kita cukup nggak punya rival kalau di sini, karena sedikit banget yang punya di Pottery atau Creativity Studio atau gimana tuh sedikit. Biasanya kompetitor kita atau teman lah, kita bilangnya teman ya, bukan kompetitor. Nggak enak banget karena sebenarnya kita berteman gitu, bukan kayak ngapain gitu loh. Teman-teman kita itu kebanyakan adanya di Jakarta, di Bandung, di Bali dan Jogja gitu. Coba kalian riset di Malang paling ada cuma 1-2 gitu. Dan yang mungkin mirip seperti kita tuh so far nggak ada sih. Dan kita memang mempertahankan brand identity itu gitu, di ke difference-nya itu gitu. Nah itu mungkin nanti sekalian bisa mau bikin narasi juga boleh gitu, kayak apa. Kalau yang dari aku lihat berarti Mata Hati itu agak eksklusif gitu. Bukan eksklusif, jadi ada bedanya eksklusif dan inklusif. Kami ada di inklusif. Kalau eksklusif itu adalah kita menseparate dari kebanyakan orang. Itu yang kita hindari. Jadi bukan eksklusif, tapi inklusif. Inklusif itu adalah eksklusif, kayak eksklusif, tapi dia itu mendekatkan diri pada semua orang. Kebalikannya eksklusif. Eksklusif itu kan aku bukan kayak orang-orang Jadi yang minder gitu. Kalau inklusif itu kita memberikan penawaran yang bagus ini untuk semua orang. Ngerti ya bedanya? Membuka accessibility untuk banyak orang supaya orang tuh bisa lebih mudah untuk mendapatkan akses itu. Akses itu kan susah. Ya, akses itu kan semakin semakin kita nggak punya daya, akan semakin susah untuk mengakses suatu hal. Susah nggak ini dipahami? Bisa ya. Misalnya gini, sederhananya. Ya, makin banyak kita punya duit, makin banyak yang bisa dibeli. Gitu. Semakin dikit duit yang kita punya, kan semakin limited apa yang bisa kita akses. Nah, di inklusivitas kita mau keluar dari situ. Bagaimana hal-hal yang susah untuk dicapai orang ini, kita bisa membuka akses itu untuk banyak orang. Gitu. Dengan kualitas yang bagus gitu. Jadi inklusivitas itu adalah kita mengajak orang-orang lain untuk bisa menikmati itu gitu. Nggak hanya untuk orang-orang tertentu gitu. Kalau maksudnya nilai eksklusifnya kita ada gitu loh. Jadi nilai eksklusif itu tetap ada,
tapi bukan menjadi sebuah jurang pemisah gitu. Jadi malah hal-hal yang ini kan harusnya mahal nih, nah kita kasih itu nggak mahal. Oh iya, Gitu. jadi kayak stigmanya tuh kayak hobi ini tuh kayak apa untuk orang-orang yang berduit banget gitu atau yang berani gitu namanya. Oh, stigmanya gitu istilahnya. Kalau kita branding ya, Hmm. bicara branding, kita di branding value-nya kita ada di hal yang unik, Ini hal-hal yang unik, hal-hal yang berbasisnya emang experience. Intinya gini, pengalaman ini tuh nggak akan bisa ditukar sama apapun, gitu. Jadi ada value di situ. Ada value, kita ngomong value, kita ngomong apa namanya experience, kita ngomong seneng, kita ngomong juga apa namanya berproses dan segala macam. Nah, tapi di sisi harga kita turunin, gitu. Jadi ngangkat dengan paham maksudnya ya? Dengan kamu ke mata hati itu ada prestis, iya. tapi di segi harga bersaing, gitu. Itu sih yang kita apa namanya kerjain di studio seperti itu. Kalau mulai dari selera dan segala macamnya memang di lapis A, gitu. Makanya kita sangat berhati-hati sama copywriting, sama apa namanya konten dan segala macam. Semua konten yang naik di mata hati itu sudah berdasarkan konsep. Itu kita di mata hati itu karena kita pingin menghargai orang-orang lah, gitu. Nge-treat orang-orang dengan sebaik mungkin, gitu. Kalau misalnya ya itu dari brandnya sendiri seperti itu. Jadi memang ada tanggung jawab brand gitu, karena teman-teman udah, kita bisa bilang masuk ya, Iya. Iya. welcome to studio nih. Nah, karena teman-teman udah masuk dalam mata hati ya, otomatis kita berharap teman-teman juga punya apa namanya di tanggung jawab brand gitu. Seperti apa tanggung jawab brand itu? Ya kita bekerja sama, kita punya program dengan mata hati, ya apa namanya, kalian udah lupakan yang sebelum kamu di mata hati, gitu. Jadi itu tadi ada brand di situ. Seperti apa sih contoh yang paling sederhananya? Contoh paling sederhananya adalah outfit kalau menurut kita, gitu. Bagaimana cara menghargai kita itu akan pengaruh bagaimana orang menghargai kita, gitu. Kita nggak bisa membawa diri dengan baik, gimana orang mau mendengarkan kita, gitu. Misalnya kita, ya maaf banget ya, misalnya kita ketemu orang gitu, ketemu klien dengan ya maaf banget kondisi belum mandi misalnya, udah belum mandi, kelihatan lagi belum mandi gitu. Misalnya belum mandi tapi kamu melakukan effort gitu untuk tidak terlihat seperti orang yang baru mandi gitu, atau baru bangun tidur gitu. Itu karena buat orang tuh bisa insulting loh itu. Gitu. Kan orang tuh ketemu dengan kita kan juga effort gitu. Dengan kita misalnya datang telat, nggak ready, kemudian nggak siap dengan apa yang mau kita bawa, dan kita bicara juga nggak profesional, wah itu nilai udah jelek. Nah mungkin itu harusnya kalian pelajari ya itu ya di kampus ya, gitu. How we look itu emang ada, gitu. Makanya kenapa kok teman-teman yang mungkin kelas kamu lah yang udah selesai itu gimana, pasti keren-keren kan. Meskipun misalnya ada red flagnya yang ternyata itu ternyata event gimana segala macem ya, tapi biasanya tuh jarang yang under apa ya, nggak ini banget lah gitu, nggak representatif banget tuh jarang harusnya, karena ya itu tadi kita akan bertemu dengan orang gitu. Kita bukan bekerja dengan laptop aja gitu. Kalau misalnya desainer apa segala macam, desainer aja nggak mungkin dia tidak representatif. Gimana dia mau bilang ke klien bahwa aku ini desainer yang baik atau layak untuk bekerja sama dengan kita gitu, kalau kita nggak merepresentasikan pemikiran kita atau apa yang kita kerjakan. Paham nggak? Ini desainer nih, arsitek, tapi sorry banget penampilannya kurang gitu. Kurang tuh bukan dalam artian kayaknya dia nggak ini deh, bajunya itu aja deh, bukan ya, bukan di situ ya, tapi lebih ke rapi, ya rapi gitu, rapi dan bisa menyesuaikan dengan dirinya gitu. Jadi sampai kayak baju kayak di double pengen, tapi nggak terkonsep gitu loh, ngerti maksudku ya gitu. Terus
pakai sandal gitu. Yang pakai sandal is okay kalau emang lagi hujan atau event kita emang lagi di hutan atau segala macam. Itu kan semua akan masuk akal di event-event tertentu ya. Cuman kan kadang kita harus di event yang ini apa segala macam, terus kita pakai hoodie terus ditutup ngapain gitu. Itu ya hal-hal yang sesederhana itu gitu. Salah satunya kayak gitu. Jadi sebelum kita mulai berbicara tentang event apa segala macam, kita kembalikan ke diri kita dulu gitu. Dan kalau misalnya emang ada hal-hal masalah-masalah lain gitu, bisa dibicarakan gitu. Kalau misalnya, Kak, aku sorry banget, aku tuh begini, ya itu ada baiknya